Oke, kali ini kita akan mulai pembelajaran, tentang tenses. Untuk tenses pertama, kita akan pelajari tentang present tense, sebagai, tenses dasar yang wajib diketahui oleh setiap, orang yang ingin belajar bahasa Inggris. Oke, langsung masuk. Oke, present tense ini untuk rumus sendiri, rumus present tense itu subjek plus verb satu atau to be, is, are, plus objek atau complement. Tapi untuk notes-nya kali ini bahwa, eee, ada pengecualian untuk subjek he, she, dan it, dalam, simple present tense. Untuk subjek he, she, dan it menggunakan verb satu plus, s atau es, tergantung dari verbnya sendiri. Oke, untuk contoh simple present tense itu ya seperti, yang ada di contoh, I go to school, tapi kalau untuk he, she, it, he goes to school. Untuk penggunaan, subjek he, she, dan it ini, spelling verb-nya tergantung dari akhir verb-nya. Untuk, yang pertama, jika verb-nya berakhiran huruf O, CH, SH, SS, X, atau Z, maka cukup tambahkan ES. Contoh, go berakhiran O, ditambahkan ES, jadi goes. Untuk catch berakhiran CH, ditambah catches. Untuk SH, was, tambahkan wasses. Untuk kiss, SS, kisses. Fix, X, tambahkan fixes. Oke, yang kedua, spelling yang kedua berakhiran konsonan, terus plus Y, dihilangkan Y-nya, tapi ditambah I, E, S. Contoh, carry. Di situ ada konsonan R, setelah itu ada Y. Jadi Y-nya dihilangkan, ditambahkan IS, jadi carriers. Warriors, studies, marries. Oke. Untuk spelling yang ketiga, dia berakhiran huruf vokal dan plus Y, cukup tambahkan S di akhir verb-nya. Seperti play, plays, says, enjoys, dan contoh-contoh lain. Dari contoh ini sudah bisa, saya harap ada gambaran bahwa jika menemukan kata-kata yang seperti ini, jika subjeknya he, she, atau it, bisa dilihat perubahan mana yang masuk untuk kata tersebut. Oke, untuk selanjutnya, di sini fungsi simple present tense itu sendiri. Nah, untuk fungsinya sendiri ada 3 fungsi. Yang pertama untuk menunjukkan kejadian yang berulang yang terjadi saat ini. Ya, contohnya I take the motorcycle to the school. Saya menggunakan, motor untuk pergi ke sekolah. Artinya bahwa, eee, setiap harinya saya menggunakan motor untuk ke sekolah, bukan cuma hari itu saja. Ya, contoh dalam seminggu saya ke sekolah, saya menggunakan, motor. Jadi kejadiannya berulang berulang berulang, oke. Tidak hanya satu waktu saja. Yang kedua, untuk menunjukkan suatu fakta. Contoh, Joko Widodo is the President of Indonesia. Jadi ini adalah fakta bahwa Presiden Indonesia itu adalah Joko Widodo. Jadi yang kita gunakan di sini adalah present tense. Oke, yang ketiga untuk menunjukkan kebiasaan. Contoh, Jason takes a bath twice a day. Artinya kebiasaan si Jason ini dia mandi 2 kali sehari. Jadi setiap hari dia pasti akan melakukan itu. Artinya dia akan mengulangi kebiasaan itu. Makanya kita menggunakan present tense di situ. Oke, selanjutnya, ada macam-macam kalimat present tense. Jadi ada 3 macamnya, yaitu, present tense afirmatif atau biasa dikenal dengan kalimat positif untuk present tense. Yang kedua ada present tense negatif, dan yang ketiga interrogatif. Di sini ada 3 contoh saya kasih, untuk memudahkan,
yang menonton video ini bisa mengerti cara penggunaannya masing-masing. Yang pertama kita menggunakan to be di situ. Jadi Jakarta is the capital of Indonesia. Yang kedua, kita menggunakan subjek he. Karena ada read, cukup tambahkan s di situ. He reads newspaper every day. Yang selanjutnya kita pakai yang subjek I, you, we, they, yaitu we. We wash our clothes every day. Untuk present tense negatif, untuk yang menggunakan to be, cukup ditambah not setelah to be-nya. Contohnya, Jakarta is not the capital of Indonesia. Sebentar untuk subjek he jika berubah menjadi kalimat negatif, setelah kata he ditambahkan does not. Setelah itu read-nya dihilangkan s-nya karena karena s-nya telah dibawa ke does tadi. Jadi he does not read newspaper every day. Untuk kalimat yang we, kita cukup menggunakan do not. Oke, jadi ada tambahan bahwa kalau dalam kalimat negatif untuk subjek he, she, dan it, untuk menunjukkan kata tidak, dia ditambahkan does not di pertengahan subjek dan verb-nya does not. Sementara untuk subjek I, you, we, they, kita tambahkan do not antara subjek dan verb-nya. Jadi we do not wash our clothes every Sunday. Untuk macam-macam kalimat present tense yang terakhir adalah interrogative, adalah contohnya is Jakarta the capital of Indonesia. Jadi interrogatif ini atau kalimat tanya. Kalimat tanya, dalam mengatur kalimat tanya, untuk kalimat yang pertama yang menggunakan to be-nya dimajukan ke depan, ganti jadi ke depan posisinya. Jadi is Jakarta the capital of Indonesia. Sama juga dengan yang bagian B, does he read? Does-nya kita letakkan di depan untuk menunjukkan bahwa itu sebuah pertanyaan. Jadi does he read newspaper every day? Susunannya nanti jadi does, subject, verb, terus objek atau complement. Dan yang ketiga, do we wash our clothes every Sunday? Ini sama dengan susunannya dengan yang kedua, do plus subject plus, cuma kalau does plus subject he, she, it. Kalau do plus subject I, you, we, they. Oke. Kira untuk macamnya jelas. Kalau ada pertanyaan tinggal komen saja. Good. Alright. Thank you. Semoga membantu. Jangan lupa like.